Yap, salam Zona Bola. Oke, teman-teman balik lagi di channel Zona Bola. Kali ini gue mau bahas tentang pertandingan untuk match Indonesia berhadapan dengan Kyrgyzstan kemarin di pembukaan Asian Games di Cina. Dimana kita sama-sama tahu kita tergabung di grup F bersama Korea Utara, Indonesia, kemudian Chinese Taipei, dan Kyrgyzstan. Oke, di pertandingan pertama kita berhadapan dengan Kyrgyzstan. Gue mau bahas sedikit tentang jalannya pertandingan kemarin. Gue juga nggak nonton di babak pertama, gue nonton di babak kedua. Secara statistik Indonesia unggul secara ball possession 49 berbanding, untuk ball possession kita kalah 49 berbanding 51. Tapi di pertengahan babak kedua itu Indonesia sangat menguasai pertandingan dan sangat bisa mengontrol pertandingan. Kemudian ada shot ke gawang Indonesia 7 dan Kyrgyzstan 5. Itu artinya efektivitas dalam menyerang kita masih unggul. Dan sebenarnya secara permainan gue melihat bahwa Indonesia sangat menguasai pertandingan meskipun ball possession hanya berbeda 1%. Tapi menurut gue malam tadi pertandingan sangat-sangat dikuasai oleh anak-anak Indonesia. Jadi sudah pantas Indonesia menang, wajar Indonesia menang, atau bahkan bisa sebetulnya 3-0 atau 4-0 kalau seandainya Titan Agung bisa memanfaatkan beberapa peluang. Oke teman-teman, tadi malam anak asuhan Indra Safri bermain sangat simple, tidak banyak menggiring bola, tidak banyak menguasai bola. Di depan ada Titan Agung, kemudian di tengah juga ada Abimanyu. Abimanyu bermain sangat luar biasa, sangat fleksibel, kemudian dibantu oleh Egy Maulana Fikri di tengah. Egy juga pergerakannya sangat mobile, sangat bisa membantu build up serangan. Kemudian juga di belakang kita sama-sama tahu Indra Safri mengandalkan Rizky Ridho di belakang. Dan gue melihat bahwa pertandingan tadi malam setidaknya memberikan harapan kepada kita untuk menatap 16 besar yang notabene adalah sebetulnya kita bisa dikatakan sudah lolos ke 16 besar dengan catatan kalaupun kalah kita tidak lebih dari 1 gol. Kenapa? Karena ada 2 kontestan yang mengundurkan diri. Gue lupa Afghanistan dan apa gitu. Jadi kemungkinan besar hitung-hitungan secara timnya, kalaupun kita tidak menjadi juara grup, kita bisa menjadi runner up. Karena yang lolos di Asian Games ini secara bagan itu sama seperti kompetisi-kompetisi FIFA resmi yang lainnya, yaitu juara grup dan runner up grup dan juara ketiga terbaik, posisi ketiga terbaik. Nah, kalaupun kita tidak dapat dari juara grup, kita masih bisa dapat di runner up terbaik karena kita di pertandingan pertama mengalahkan Kyrgyzstan dan clean sheet, tidak kebobolan. Kalaupun pahitnya kita kalah lawan Chinese Taipei, itu pun 1-0, kita masih bisa lolos dari jalur grup 3 terbaik. Artinya jadi juara 3 terbaik. Jadi menurut gua pertandingan besok berhadapan dengan Chinese Taipei, kita bermain enjoy saja. Itu akan membuat pemain-pemain lebih rileks bermainnya. Karena secara hitung-hitungan kita kemungkinan besar kita sudah lolos ke babak 16 besar. Tinggal kita menunggu lawannya saja nih. Kita menjadi juara grup kah besok menang lawan Chinese Taipei, maka kita akan berhadapan dengan runner up grup di grup yang lain. Oke teman-teman, bahas lagi dari match tadi malam. Gue merasa optimis bahwa timnas kita bisa berbicara banyak di Asian Games kali ini. Karena gue melihat bahwa potensi pemain-pemain kita itu sangat luar biasa. Meskipun kita minus Ramadan Sananta dan Beckham Putra. Karena kalau Beckham kita sama-sama tahu bahwa dia kena ACL, dia cedera, jadi dia tidak bisa dimainkan oleh Indra Safri di pertandingan pertama. Tapi kita tidak tahu di pertandingan kedua namanya tetap dibawa oleh Indra Safri. Kita tidak tahu dia akan dimainkan atau tidak berhadapan dengan Chinese Taipei. Dan hari Minggu nanti kita akan berhadapan dengan Korea Utara. Dan gua lihat bahwa Korea Utara hanya menang 2-0 berhadapan dengan Chinese Taipei.
gue punya optimisme yang sangat tinggi bahwa kita bisa mengalahkan Korea Utara di pertandingan terakhir, dan itu akan membuat mentalitas kita secara mental itu akan terbentuk dan merasa percaya diri bahwa kita bisa mengalahkan Korea Utara. Dan itu bekal untuk menghadapi di babak 16 besar siapapun lawannya nanti. Jadi menurut gue Indra Safri harus all out tetap dengan memperhitungkan beberapa yang harus menjadi batasan atau ukuran. Seperti contoh, ketika berhadapan Chinese Taipei mungkin Indra Safri bisa merotasi pemain agar supaya pemain-pemain seperti Robby Darwish, kemudian Rizky Ridho itu bisa beristirahat untuk menghadapi Korea Utara gitu. Jadi kalau menurut gua ya itu mungkin Indra Safri yang lebih tahu, tapi gua punya opini bahwa seharusnya kita bisa menang lawan Korea Utara. Chinese Taipei mungkin kita bukan takabur dan sombong, secara statistik pertemuan pun, head to head pertemuan pun mereka tidak pernah menang berhadapan dengan kita dari segala kelompok umur. Mau itu di U19, U23 atau di kelompok senior. Chinese Taipei masih untuk saat ini levelnya masih di bawah kita. Nah, untuk Korea Utara secara ranking mungkin mereka di atas kita, tapi untuk kelompok umur, gua rasa kita bisa mengalahkan dia. Kita masih ingat 2013 ketika eranya Evan Dimas CS bisa menghancurkan Korea Selatan dengan kekuatannya di Asia pada saat itu. Kita bermain di GBK, di kualifikasi Piala Asia terakhir kita berhadapan dengan Korea Selatan, meskipun kita agak sedikit diuntungkan dengan kondisi cuaca pada waktu itu yang diguyur hujan, dan kualitas GBK pada saat itu, kalau tidak salah, koreksi gue kalau salah, di 2013 di eranya Indra Safri, di mana Evan Dimas mencetak 3 gol kalau nggak salah. Itu diguyur hujan dan pertandingan agak di-delay atau diberhentikan karena air yang tergenang. Jadi menurut gua apapun alasannya waktu itu, kita menang lawan Korea. Intinya kita bisa menang lawan Korea. Nah sekarang untuk Korea Utara di bawah kelompok umur, gue yakin secara kualitas kita bisa mengalahkan Korea Utara. Jadi gue berharap Indra Safri tetap fokus, anak-anak tim nasional tetap fokus, bahwa harus yakin bahwa dengan gaya permainan semalam ketika berhadapan dengan Kyrgyzstan itu kita pede. Gue sangat enjoy nontonnya gitu, dan gue berharap kita bisa lolos 16 besar, kemudian kita bisa diuntung. Gue sih berharap kita juara grup, karena ketika kita juara grup, kemungkinan bertemu dengan Jepang dan Korea Selatan itu akan sedikit membantu kita. Jadi kalau bisa kita realistis saja. Kita kalau bisa tidak bertemu dengan Korea Selatan atau Jepang dulu. Itu saja. Karena ukurannya di Asian Games kita tahu, sama-sama tahu, di 2018 ketika Asian Games dilaksanakan di Jakarta, kita tahu kan finalnya siapa? Jepang dan Korea Selatan. Dan mereka yang sering masuk ke semifinal dan final itu Korea Selatan dan Jepang. Jadi kemungkinan besar kita bertemu dengan Jepang jika juara grup, serta Korea jika kita juara grup, kemungkinan kecil kita akan bertemu dengan grup-grup seperti masih mungkin Iran yang terkuat, atau bisa Uzbekistan. Secara kualitas Uzbekistan di atas kita, tapi kalau dibandingkan dengan Korea dan Jepang, lebih baik kita bertemu dengan Uzbekistan. Meskipun Uzbekistan pernah menjuarai Piala Asia, tapi permainan tidak sekonsisten Jepang dan Korea yang sudah langganan Piala Dunia. Itu. Jadi menurut gua kita masih bisa punya peluang. Pertahankan gaya permainan semalam, penuh determinasi tinggi, main bola-bola pendek, itu kunci kita bisa menang. Oke? Jadi menurut gua tetap semangat tim nasional Indonesia, tetap dukung tim nasional Indonesia. Besok hari Kamis kita bakal melawan Chinese Taipei, dan gue berharap kita bisa menang dan kita memastikan diri untuk lolos ke 16 besar, dan kita berharap kita bisa juara grup supaya terhindar dari Korea dan Jepang. Terima kasih. Salam Zona Bola.